semua yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Jemaat GBI Grace Bali Brasco. Kita bersyukur kalau pagi ini di minggu yang ketiga ini kita bisa kembali bersama-sama bertemu walau jarak jauh, walaupun tidak dekat, tapi hati dan doa kita selalu dekat. Nah, pagi ini saya berdoa kiranya Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat, baik dan diberkati Tuhan, tidak ada kekurangan. Semuanya jemaat GBI Grace dilindungi dan diberkati Tuhan. Pagi ini saya akan memberikan sedikit renungan kebenaran firman Tuhan buat Bapak Ibu Saudara dan jemaat. Biar melalui kebenaran firman Tuhan pagi ini, biar firman Tuhan yang akan menjadi penghibur, menjadi sukacita, menjadi pengharapan buat kita. Karena kita percaya bahwa satu hari semuanya akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap untuk selama-lamanya. Kita percaya hari-hari ini kita sangat membutuhkan kebenaran firman Tuhan untuk menolong hidup kita, untuk memberikan pengharapan, untuk memberikan semangat buat hidup kita. Saya harap firman Tuhan pagi ini bukan hanya menjadi sesuatu yang kita dengar aja, tapi menjadi sesuatu yang kita butuhkan di dalam hidup kita. Ya, firman Tuhan pagi ini menjadi berkat buat semuanya, saudara. Mari kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. Firman Tuhan berbunyi seperti ini: percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau saudara dan saya hari-hari ini kita sungguh-sungguh mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita, bukan mempercayai dengan segala pikiran kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, apa yang kita alami hari-hari ini. Tapi Tuhan mau saudara dan saya sungguh-sungguh mempercayai Dia dengan segenap hati kita, bukan bersandar dengan pengertian kita, saudara. Pengertian kita itu terbatas, pengertian kita itu saudara, tidak sama dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, pagi ini Tuhan mau saudara dan saya sungguh-sungguh percaya kepada Dia dengan segenap hati. Artinya saudara, tanpa ragu dan benar-benar mengakui akan kemahakuasaan Tuhan, serta meyakini saudara kebesaran dan kekuatan Tuhan. Ini artinya percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Nah, Bapak Ibu, hari-hari ini memang tidak ada yang kita bisa percayai. Kita banyak melihat berita-berita hari ini, berita-berita yang sungguh-sungguh menakutkan, dan kadang-kadang berita itu belum tentu benar. Tapi kita percaya kalau firman Tuhan dapat kita percayai. Iya dan amin. Nah, Tuhan mau saudara dan saya terus mengakui Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Yesus katakan di Yohanes 14 ayat 16, akulah jalan, kebenaran dan hidup, saudara. Nah, hari-hari ini kita melihat bahwa banyak orang, pemimpin-pemimpin dunia, bahkan orang-orang pintar, dokter-dokter yang hebat di dunia ini sangat memerlukan jalan bagaimana untuk bisa mengatasi COVID-19 ini. Bagaimana orang-orang yang sakit kena wabah COVID ini bisa disembuhkan. Orang-orang yang pintar di dunia ini, dokter-dokter yang pintar, pemimpin-pemimpin dunia hari-hari ini membutuhkan jalan untuk bisa menyelesaikan masalah wabah COVID-19 ini. Nah, Bapak Ibu, Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, luar biasa. Kita bersyukur hari ini kita punya Tuhan yang selalu ada jalan buat saudara dan saya. Dia jalan yang benar, bukan yang jalan yang salah. Dia jalan yang benar. Nah, Bapak Ibu, hari ini mari kita mempercaya bahwa Yesus itu kita mengakui, dan kita percaya bahwa Yesus adalah jalan kebenaran satu-satunya dalam hidup kita untuk dapat mengatasi setiap masalah dan kesulitan saudara. Bahkan sakit penyakit yang saudara hadapi, keuangan, ekonomi, situasi keuangan saudara
Yesus adalah jalan. Mari Bapak Ibu kita percaya kepada Yesus adalah jalan buat saudara dan saya untuk bisa mengatasi setiap masalah dan kehidupan, masalah dan kesulitan dalam hidup kita hari-hari ini. Jangan saudara berpikir, kalau saudara berpikir bagaimana saya dalam keadaan kesulitan seperti ini, bagaimana ada jalan keluar, seolah-olah tidak ada jalan. Hari ini mari kita mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita, bahwa Yesus adalah jalan buat saudara dan saya. Kita lihat di dalam contoh, kita lihat di dalam Bilangan pasal 11 ayat yang ke-23. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakah kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Nah saudara, ini Tuhan berbicara kepada Musa, nabi yang besar yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dalam perjalanan mereka saudara, bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa, bahkan kepada Tuhan. Mereka ingin makan daging saudara. Nah mereka marah kepada Musa dan bersungut-sungut kepada Tuhan. Ini konteksnya saudara. Kalau saudara baca nanti dari ayat pertama dan seterusnya, saudara akan tahu ceritanya. Nah Musa mengadu kepada Tuhan bahwa bangsa Israel bersungut-sungut, dan Tuhan suruh Musa mengumpulkan para tua-tua di kemah pertemuan, dan Tuhan berbicara kepada Musa dan seluruh para tua-tua itu bahwa Tuhan akan memberi bangsa Israel makan daging, bukan hanya sehari, seminggu, bahkan Tuhan akan memberikan mereka sebulan penuh mereka akan makan daging. Nah waktu itu Musa bilang, masakan Tuhan engkau bisa melakukan ini? Karena bangsa Israel yang keluar ini begitu banyak, ada ratusan orang yang orang dewasa dan anak-anak kecil begitu banyak. Masa Tuhan mampu menyediakan daging yang begitu banyak untuk memberi bangsa Israel makan? Dan Tuhan menjawab di ayat 23 kepada Musa seperti ini, masakah kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Bapak Ibu, hari ini kita belajar. Musa berpikir bersandar pada pengertiannya. Mana mungkin Tuhan bisa memberi makan, menyiapkan daging yang begitu banyak untuk bangsa Israel makan, bahkan bukan hanya sehari tapi 1 bulan penuh. Saudara, secara akal budi Musa berpikir tidak mungkin. Musa terbatas dengan pikirannya. Musa bersandar dengan pikiran dan pengertiannya. Tapi Tuhan menjawab dia kepada Musa, masakan engkau ragu bahwa kuasa Tuhan tidak bisa melakukan itu? Nah Bapak Ibu, hari ini mari, bagaimana sulitnya hidup kita hari ini, jangan kita ragu sedikit pun tentang kuasa Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan kita kuasanya tak terbatas. Mujizat Tuhan kita tidak bisa batasi dengan pikiran kita. Kita percaya Tuhan selalu punya cara, punya jalan untuk menolong saudara dan saya. Mari Bapak Ibu kita bersyukur hari ini. Kita mau belajar untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan kita mengakui bahwa Tuhan adalah jalan kebenaran dan kehidupan buat kita. Tuhan selalu punya jalan. Jangan khawatir Bapak Ibu, jangan putus asa. Hari ini memang kita tidak tahu berapa lama COVID ini akan berlalu. Kita tidak tahu berapa lama keuangan kita akan mencukupi untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari. Karena situasi hari ini kita tidak bisa membacanya, tidak bisa mengatakan bahwa akan 1 bulan lagi akan berakhir masalah ini. Kita tidak tahu. Tapi mari hari ini kita mengakui bahwa Tuhan, Engkaulah jalan yang sanggup menolong aku. Maka Tuhan akan memimpin saudara dan saya untuk mengatasi segala kesulitan dalam hidup kita. Nah yang kedua, kita melihat kita belajar dari murid-murid Tuhan juga saudara, di dalam Markus pasal 6 ayat 35 dan 36. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam.
Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, bahwa murid-murid Tuhan juga berpikir bahwa tempat ini sunyi dan sudah malam. Dia suruh Tuhan, suruhlah murid-murid ini pergi pulang ke desa-desa untuk mereka bisa mencari makan. Tapi Tuhan menjawab kepada murid-muridnya, apa yang ada padamu? Supaya kita akan memberi mereka makan. Dan murid-murid katakannya cuma ada 5 roti, 2 ekor ikan. Dan saudara, kita melihat bahwa Tuhan melakukan mukjizat. Betul? Kuasa Tuhan tak bisa kita batasi dengan situasi dan keadaan. Murid-muridnya berpikir, hari sudah malam dan tempat mereka itu sunyi, sepi. Mana mungkin mereka bisa menyediakan makanan buat orang yang begitu banyak yang ikut Yesus waktu itu. Murid-murid berpikir, Tuhan suruh mereka untuk pulang, pergi ke desa-desa cari makan sendiri. Tapi Tuhan bilang, tidak, kita yang harus memberi mereka makan. Dan Tuhan bilang, apa yang kamu punya? Murid-murid bilang, mana mungkin cukup Tuhan? Hanya 5 ekor ikan, 2 ketur roti. Mana mungkin bisa memberi makan gitu ribuan orang? Tapi Tuhan bilang, mari berikan kepadaku. Waktu murid-murid menyerahkan roti dan ikan itu, Tuhan melakukan mukjizat. Nah Bapak Ibu, ini pelajaran kedua buat kita hari ini. Untuk kita tidak membatasi kuasa Tuhan. Walaupun hari ini saudara dagangmu kelihatannya sepi, sunyi. Bisnismu sangat sunyi, sudah lama sekali. Saudara, keadaan gelap. Hidup saudara kayaknya gelap sekali. Hampir sudah mau malam. Mari Bapak Ibu, jangan kita batasi bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa. Kuasanya tak terbatas. Mujizat Tuhan selalu ada buat saudara dan saya. Kita belajar, kalau Tuhan bilang apa yang ada padamu, mari kalau kita mau serahkan apa yang ada pada kita di tangan kita hari-hari ini kepada Tuhan kita Yesus Kristus ke dalam tangannya. Kita percaya apa yang kita serahkan yang sedikit, Tuhan sanggup melakukan mujizat. Tuhan bisa memperbanyak. Dengan pikiran kita mungkin tidak mungkin. Tapi kita dengan hati kita percaya bahwa Tuhan sanggup menyediakan. Bahkan lebih, murid-muridnya mengumpulkan 12 bakul lebih. Mereka makan semuanya kenyang, tidak ada yang kurang. Nah Bapak Ibu, kalau Tuhan berkati kita saudara, bukan hanya memberikan kita cukup, bahkan lebih daripada apa yang kita pikirkan. Paulus katakan di dalam kitab Efesus, dia bilang, apa yang kita tidak minta, yang kita tidak doakan, Tuhan akan memberikan kita lebih daripada apa yang kita doakan. Itulah Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasa. Akuilah dia, bahwa dia adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Selalu ada jalan di dalam Tuhan Yesus. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya berdoa biar sepanjang minggu ini, bahkan selama musim COVID ini saudara, kita percaya Tuhan selalu menyediakan segala keperluan dan kebutuhan saudara dan saya. Amin Bapak Ibu. Kita percaya bahwa kita tidak akan kekurangan. Tuhan selalu akan menyediakan dan mencukupi apa yang kita butuhkan hari-hari ini. Soal makan minum Tuhan bilang jangan khawatir. Jangan khawatir. Tuhan sanggup memberikan buat saudara dan saya. Ada begitu banyak jalan dan cara Tuhan untuk menolong saudara dan saya. Haleluya. Mari kita berdoa Bapak Ibu semuanya. Bapak, kami bersyukur hari ini kami percaya akan firman-Mu ya dan amin. Bahwa Yesus Engkau Tuhan yang berkuasa. Kami tidak mau mempercayai dengan situasi dan keadaan yang kami hadapi. Dimanapun tempat kami berada hari ini Tuhan. Kami selalu mau percaya kepadamu dengan segenap hati kami. Dengan kekuatan kami. Bahwa Yesus Engkau Tuhan yang besar. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kami. Tuhan berkuasa. Tuhan sanggup
memberikan jalan keluar buat kami untuk mengatasi segala kesulitan dalam hidup kami hari-hari ini. Aku berdoa untuk seluruh jemaat GBI Kris Bali Brasco Tuhan. Tolonglah mereka hari-hari ini Tuhan. Apapun yang mereka perlukan, apapun yang mereka butuhkan, Yesus Tuhan yang berkuasa sanggup menyediakan, Tuhan sanggup memberkati mereka. Aku berdoa yang sakit hari ini Tuhan, sembuhkan mereka, baik itu secara jasmani dan rohani. Mereka yang sakit Tuhan tolong sembuhkan, pulihkan mereka. Yang susah Tuhan memberikan penghiburan, yang sedih Tuhan memberikan sukacita dan damai sejahtera buat mereka Bapa. Aku memberkati seluruh jemaat-Mu di dalam nama Yesus. Biar iman mereka terus bertumbuh kuat, semakin hari semakin mengenal Tuhan. Di dalam kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi hari-hari ini, mereka selalu terus akan melihat mujizat dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku berdoa, aku memberkati Indonesia juga Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Aku memberkati Pulau Bali ini di dalam nama Yesus. Aku memberkati seluruh pemimpin bangsa kami Indonesia ini. Berkati Bapak Presiden, Wakil, dan semua aparat keamanan yang ada, dokter-dokter yang sedang menangani orang-orang yang sedang sakit COVID ini Tuhan. Aku berdoa yang mana mereka sedang berkumpul dengan kehidupan mereka, Tuhan tolong mereka, Tuhan sembuhkan yang sakit hari ini, Tuhan tolong. Lalui Tuhan murka-Mu Tuhan buat bangsa kami Indonesia ini. Kami percaya Tuhan tidak lama lagi kami akan melihat terang Kristus di bangsa kami ini. Di dunia ini terang Kristus akan bersinar menyatakan kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih, berkati bangsa kami, berikan kedamaian Tuhan, ketenangan Tuhan. Jauhkan orang-orang yang punya niat jahat, yang ingin menghancurkan bangsa kami melalui situasi COVID ini ya Bapa, yang ingin mengkudeta Bapak Presiden kami Tuhan. Singkirkan orang-orang yang seperti ini di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang sudah mengangkat Bapak Presiden kami, Tuhan yang sanggup terus melindungi dan menjaga hidupnya, memberikan dia hikmat, kemampuan untuk sanggup mengatasi semua masalah kesulitan bangsa kami Indonesia ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya diberkati oleh Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat melakukan aktivitas kembali sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati Bapak.